Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Hetang Mawi Kumpang, ruang dengar yang mempertemukan kita dengan jejak warisan leluhur, menelusuri makna di balik setiap bilah, ukiran dan kisah dari senjata-senjata tradisional Nusantara, khususnya dari tanah Kalimantan. Di sini kita tidak sekedar berbicara tentang bentuk dari fungsi, tapi juga menyelami filosofi, nilai serta kearifan lokal yang membentuk jati diri kita sebagai anak bangsa. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita banggakan bersama budaya kita. Saya Wais Alfaria. Pertama kalinya kami membuka channel Hetang Mawi Kumpang. Perdana membuat channel ini. Malam ini kita menghadirkan senior kita, Ulak Suaib Barkat. Mungkin kawan-kawan sudah ada yang mengenal dengan beliau. Beliau adalah sudah lama berkecimpung di dunia perkumpangan. Betul ya, Lak? Sudah lama, Lak? Buat saudara kita, Ulak Suaib Barkat, silahkan berikan sambutan. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kawan-kawan sekalian, mungkin sudah ada yang kenal ya sebagian untuk di media sosial yang banyak orangnya. Untuk nama biasanya kita lebih dikenal dengan berkat media sosial. Untuk di kampung kita sering dipanggil Busu Pangumpangan. Jadi kalau di kampung sini, kalau dicari nama asli kita Putra Muara. Kalau dicari nama asli kita itu nggak bakalan ketemu, meskipun tanya sama tetangga, mana rumah Putra Muara misalnya, nggak ada yang tahu. Jadi di sini lebih dikenalnya dengan Busu Pangumpangan. Kawan-kawan sekalian ada yang mau mampir ke tempat kita yang di sini, tanya aja di mana rumah Busu, kemungkinan di ujung kampung sebelah, 3 buah kampung dari sini. Tanya Busu Pangumpangan, mungkin lebih detail dia menyatakan lokasinya di sini gitu. Gitu ya. Berarti di sini tahunya orang-orang itu Busu. Iya, Busu. Jadi saya inilah mau tanya tentang seputar kerjaan Pian sebagai pengumpangan inilah. Ya. Jadi saya mau tanya lah, biasanya Pian begawe itu ada kawannya kah? Kalau begawe mengumpang ini biasanya ada kawan. Nah, untuk kawan ini kadang-kadang ada beberapa orang. Jadi kalau dia tidak sibuk atau tidak haur dalam bahasa sini itu, dia datang ke sini. Kebetulan di tempat kita ini kan markas nongkrong mereka itu. Jadi pengumpangan untuk di daerah Desa Alor atau Kecamatan Jorong lah umumnya. Jadi mereka itu kumpulnya di tempat kita sini. Jadi disitulah mereka yang kadang-kadang bergantian sini, berganti membantu kita. Untuk yang tentang membantu kita penumpang itu totalnya ada 9 orang. Dia kemarin ada 15 orang. Kadang-kadang ada 4 orang juga. Biasanya kita bikin sendiri kalau orangnya nggak ada, tapi kalau ada kadang-kadang datang kawan-kawan. Kayak sebagian kan ada yang kerja, pulang kerja nongkrong di sini sambil bikin itu, bantu-bantu kita. Ternyata banyak juga lah anggota sampean ya. Alhamdulillah, kita sama-sama untuk melestarikan budaya dan saling berbagi untuk belajar. Dan inilah mau tanya lagi nih lah ya. Maaf nih kebanyakan betakon nih ulang nih lah. Aman. Jadi Pian sebagai pengrajin kumpang ini sudah berapa lawas Pian berkecimpung di dunia ini nih? Kalau kita pribadi untuk kumpang ini yang aktif ini kemungkinan 15 tahun. Nanti kita sudah mulai sudah mungkin 15
tahun yang lalu sudah mulai belajar, cuma kita belum aktif, belum berani. Jadi kita aktif mengumpang, melayani punya orang, maksudnya gitu kan. Pesanan itu semenjak 15 tahun yang silam, itu entah tahun berapa lupa gitu. Rasanya seumuran anak kita itu. Lawas dulu lah Pak. Lawas. Gini. Jadi ini yang berikutnya nih orang bertakun nih agak lebih privasi Pang nih. Iya. Gimana dulu kan belajar pertama kali nih, belajar mengumpang nih kan? Untuk belajar mengumpang kita tuh kumpangan ini macam-macam lah. Kayak ini kan kumpangan khas Banjar. Ada kumpangan Mandau itu khas Dayak. Kalau kumpangan khas Banjar ini berbagai macam bentuk kan, dia dari bentuk hulu, bentuk kumpang, ada yang variasi dan lain-lainnya. Desain-desainnya, pakem-pakemnya, nama-namanya, filosofinya kita memang ada yang mengarahkan kita, kita anggap buruk lah. Dulu itu ada nama beliau itu Amputar Muji. Nah, beliau itu dulu pandai besi. Beliau sudah tua, mungkin sudah pensiun. Nah, beliau itu asli dari Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Beliau itu pernah tinggal di tempat kita itu selama kurang lebih 5 tahun. Dari situ, tahun yang awal-awal kita aktif itu kan belajar dengan beliau untuk masalah kumpangan ini. Nah, untuk kumpangan yang Mandau itu mungkin kita dari SD sudah bisa. Dari SD karena kita sering melihat orang pembuatan Mandau untuk urusan sulat menyulat. Cuma untuk desain yang agak lebih detail dan mengikuti selera-selera pelanggan itu baru-baru aja kita sambil belajar sendiri lah, otodidak, sambil melihat di YouTube, melihat di Facebook kadang-kadang itu. Jadi pian ini pengrajin kumpang itu apakah khusus Mandau aja atau lainnya seperti parang, bungkul atau keris atau yang lainnya lah? Untuk kita pribadi tidak ada khusus, sebenarnya tidak ada khusus, cuma untuk kebanyakan pesanan memang kalau daerah Kalimantan rata-rata Mandau untuk pesanan lokal maupun pesanan luar. Nah, tetapi untuk pesanan itu tidak menutupi pesanan yang lain, karena kita pernah juga dan sampai sekarang masih ada untuk keris yang dari Sulawesi, keris model yang tipe Sulawesi, tipe Melayu, tipe Jawa. Dari rencong, bahkan golok pun Jawa Barat kita pernah buat. Ada yang khas Banjar juga, parang, macam-macam parang bungkul, parang apa. Kalau Mandau pun macam-macam Mandau, ada yang Mandau khas Kaltim, khas Kalimantan Barat dan lain-lain itu kan, khas Sarawak, khas kita daerah sini juga ada. Jadi semua itu terpaksa kita buat karena itu kita mengikuti selera pelanggan. Jadi meskipun kita tidak bisa, kita pelan-pelan belajar sambil meningkatkan kemampuan kita di sinilah. Berarti sesuai dengan pesanan orang lah. Iya. Oh, gini. Jadi yang mungkin itu aja yang ulun takut pian. Iya. Mungkin adakah yang hendak pian sampaikan nih? Biasanya buat kawan-kawan seniman pengumpangan yang lain. Oh ya, yang hendak ulun sampaikan untuk kawan-kawan seniman, jangan putus asa, karena kita sering berkomunikasi, bahkan kadang-kadang kawan-kawan kita di sini kebanyakan dari para seniman, bahkan senior kita kadang-kadang ada yang putus asa, nanti aku ndak bakal mengumpang lagi katanya, karena kemungkinan dari faktor ekonomi, faktor apa dan faktor apalah, banyak yang menyebabkan. Yang dulunya itu dia pernah mengumpang, sekarang berhenti, sekarang berhenti. Sebenarnya dia ada kemampuan, bahkan seni, kebisaan, tetapi itulah ya, sebenarnya seni pengumpang ini kan sebenarnya melestarikan budaya juga kan, dia untuk mereproduksi kebudayaan orang zaman dulu. Jadi tidak semua orang bisa yang membuat seperti ini kan. Jadi kadang-kadang mereka itu berhenti kerja di lain karena mungkin faktor, berbagai macam faktor lah. Jadi untuk pesan untuk seniman, kawan-kawan seniman, jadi tetaplah tetap dalam kita menjaga seni dan budaya, karena kumpangan ini termasuk juga sebagian daripada budaya
kita. Harus dilestarikan lah Pak. Iya, karena suatu identitas juga kan itu. Untuk kawan-kawan yang lain ada pesan dari saya pribadi, sekiranya lewat di Kabupaten Tanah Laut, Desa Alor, Kecamatan Jorong, nanti bisa mampir ke tempat kita ngopi-ngopi di sini kan. Itu aja yang mau saya sampaikan kan. Baik sampean mau pesan bila pesan Kumpang atau enggak, mampir aja karena kita memang suka berteman. Itu aja pesannya kita sampaikan. Dan untuk channel Maui Kumpang, kita ucapkan selamat atas peluncuran perdana dari video konten channel Maui Kumpang. Amin lah. Jadi terima kasih atas waktunya lah. Ya. Maaf mengganggu lah. Ya. Nah, artinya jadi kawan-kawan ini tahu lah seputar pekerjaan pengumpangan beliau. Jadi tahu dari awalnya dari mana beliau belajar. Jadi ya kawan-kawan tahu semuanya. Untuk kawan-kawan, berhubung waktu kita kada banyak, jadi kita tutup untuk malam ini seputar pengumpangan Bulak Soek Bakar